Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing 1, yang terhormat kepada dosen pembimbing 2, yang terhormat kepada dosen penguji. Baik, di sini saya akan mempresentasikan usulan tugas akhir saya yang berjudul Komposit Hybrid Serat Sabut Kelapa dan Serat Lidah Mertua bermetrik polyester terhadap kekuatan tarik dan impact. Disusun oleh Muhammad Ziaul Haq, NIM F1C015053. Pendahuluan. Dalam dunia yang modern ini, penggunaan material komposit mulai banyak dikembangkan dalam industri manufaktur. Penggunaan material komposit yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang kembali merupakan tuntutan teknologi saat ini. Salah satu material komposit yang diharapkan di dunia industri yaitu material komposit dengan material penguat baik yang berupa serat alami maupun serat buatan. Pada dasarnya, material komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih material yang berbeda menjadi suatu bentuk unit mikroskopik yang terbuat dari bermacam-macam kombinasi sifat atau gabungan antara serat dan metrik. Saat ini, bahan komposit yang diperkuat dengan serat merupakan bahan teknik yang banyak digunakan karena kekuatan dan kekakuan spesifik yang jauh di atas bahan teknik pada umumnya, sehingga sifatnya dapat didesain mendekati kebutuhan, menurut Jones 1975. Selanjutnya, salah satu serat alam yang menjadi objek penelitian adalah serat sabut kelapa, atau dalam perdagangan dunia dikenal sebagai cocoa fiber. Serat sabut kelapa ini merupakan produk hasil pengolahan sabut kelapa. Secara tradisional, serat sabut kelapa hanya dimanfaatkan untuk bahan pembuat sapu, keset, tali, dan alat-alat rumah tangga lain. Selanjutnya, serat daun lidah mertua alias Sansevieria trifasciata merupakan tanaman dari famili Sansevieria dan salah satu jenis tanaman yang perlu diteliti. Melihat tanaman ini mudah untuk dibudidayakan dan memiliki potensi yang sangat baik sebagai penguat komposit berbasis serat alam. Sansevieria memiliki banyak spesies. 37 spesies tanaman Sansevieria ditemukan di Indonesia. Salah satunya adalah Sansevieria trifasciata menurut Gita Sari tahun 2011. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, di mana sifat mekanik dari masing-masing material pembentuknya berbeda, menurut Matthews dan Rawlings 1994. Bahan komposit hybrid merupakan gabungan antara tipe serat lurus dengan serat acak. Dengan pertimbangannya supaya dapat mengeliminir kekurangan sifat dari kedua tipe dan menggabungkan kelebihannya. Penggunaan sistem hybrid di dalam teknologi komposit pada saat ini sangat berkembang pesat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji komposit hybrid serat sabut kelapa dan serat lidah mertua dengan metrik polyester terhadap kekuatan tarik dan impact untuk mendukung pemanfaatan komposit alternatif serta mendapat kemampuan terbaik pada gabungan serat sabut kelapa dan lidah mertua. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kekuatan tarik dan impact terhadap komposit hybrid serat sabut kelapa dan serat lidah mertua. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yakni 1. Serat yang digunakan adalah serat sabut kelapa dan lidah mertua. 2. Perlakuan perendaman serat dengan konsentrasi NaOH 6% selama 2 jam perendaman. 3. Resin yang dipakai adalah resin polyester. 4. Fraksi volume serat sabut kelapa banding lidah mertua yakni SK 10% banding LM 20%, SK 15% banding LM 15%, SK 20% banding LM 10%, SK 25% banding LM 5%,
dan SK 5% banding LM 25%. 5. Fraksi volume resin polyester konstan pada 70%, yakni 67% resin ditambah 3% katalis. 6. Pengujian yang dilakukan adalah uji tarik alias tensile test dan uji impact. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai maksimal pada variasi fraksi volume komposit hybrid serat sabut kelapa dengan serat lidah mertua bermetrik resin polyester terhadap nilai kekuatan tarik dan impact komposit. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang material komposit, untuk menerapkan materi perkuliahan yang sudah diperoleh dalam perkuliahan. Selanjutnya, menambah ilmu pengetahuan tentang sifat mekanik dan dari komposit hybrid. Selanjutnya, dapat menambah wawasan tentang pemanfaatan serat alam sebagai material terbarukan. Selanjutnya, dapat memberikan tambahan informasi dan manfaat mengenai komposit hybrid polyester. Adapun sistematika penulisan, yakni bab 1, pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka, yang membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan untuk proses pengambilan data. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, yakni membahas tentang peralatan dan bahan penelitian, diagram alir penelitian dan prosedur penelitian. Selanjutnya, yakni bab 4, membahas tentang data hasil penelitian dan analisa data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya, yakni bab 5, kesimpulan dan saran, yang berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan memberikan saran untuk penelitian yang lebih lanjut. Dasar teori. Komposit. Material komposit adalah bahan struktural yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang digabungkan pada tingkat makroskopik dan tidak larut satu sama lain. Komposit merupakan sistem multifasa yang tersusun atas bahan matriks dan bahan penguat. Bahan matriks adalah fase kontinu dan penguat merupakan fase terdispersi. Bahan penguat dapat berupa serat, partikel, atau serpihan. Secara umumnya, bahan komposit terdiri dari metrik alias resin. Metrik alias resin, yakni dalam susunan komposit bertugas melindungi dan mengikat filler alias pengisi agar dapat bekerja dengan baik. Metrik harus dapat meneruskan beban dari luar ke filler. Umumnya, metrik terbuat dari bahan-bahan yang lunak dan liat. Polimer atau plastik merupakan bahan umum yang biasa digunakan. Metrik juga umumnya dipilih dari kemampuannya menahan panas. Selanjutnya, filler alias pengisi merupakan bahan yang banyak digunakan untuk ditambahkan pada bahan polimer untuk meningkatkan sifat-sifatnya dan pemrosesan untuk mengurangi ongkos produksi. Mekanisme filler dalam komposit digunakan untuk penguat metrik resin polyester. Filler dalam meningkatkan kekuatan adalah dengan membatasi pergerakan rantai polimer. Selanjutnya, serat adalah salah satu unsur penyusun bahan komposit. Serat inilah yang terutama menentukan karakteristik bahan komposit seperti kekakuan, kekuatan, serta sifat-sifat mekanik lainnya. Serat inilah yang menahan sebagian besar gaya-gaya yang bekerja pada bahan komposit. Sabut kelapa alias cocoa fiber. Kelapa merupakan tanaman perkebunan atau industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut pohon kehidupan atau tree of life. Karena hampir seluruh bagian dari pohon, akar, batang, daun, dan buahnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Lidah mertua. Lidah mertua adalah tumbuhan yang tumbuh
menahun alias perennial. Mengingat kualitas seratnya yang baik, maka tumbuhan ini mulai dibudidayakan. Selain sebagai penyerap racun, lidah mertua digunakan sebagai bahan baku serat pada industri tekstil. Resin polyester. Resin polyester adalah bahan metrik yang paling luas penggunaannya sebagai metrik pengikat. Dari proses pengerjaan yang sederhana sampai hasil proses produksi yang dikerjakan dengan proses cetakan mesin. Sebagai resin thermosetting, polyester memiliki kekuatan mekanis yang cukup bagus, ketahanan terhadap bahan kimia. Selain itu, harganya relatif cukup murah. Resin ini paling banyak digunakan di dalam bidang aplikasi, terutama di bidang manufaktur. Selain karena harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan, yang terpenting adalah mudah dalam proses penggunaannya. Selanjutnya, perlakuan alkali natrium hidroksida atau NaOH. Natrium hidroksida merupakan basa kuat yang berbentuk kristal sebelum dilarutkan menjadi larutan. Natrium hidroksida merupakan larutan basa yang tergolong mudah larut dalam air, termasuk basa kuat yang dapat terionisasi dengan sempurna. Larutan ini digunakan sebagai medium dengan konsentrasi tertentu untuk melarutkan lapisan lilin pada permukaan serat, sehingga permukaan serat menjadi bersih dan kasar agar menghasilkan ikatan yang lebih baik antara serat dengan metriknya. Diagram alir. Di sini diagram alir penelitian, yakni berawal mula dari persiapan alat dan bahan, pengambilan serat sabut kelapa dan serat lidah mertua, dan pembuatan cetakan dan persiapan metrik resin polyester. Dilanjutkan dengan perlakuan serat perendaman dengan NaOH 6% selama 2 jam perendaman. Selanjutnya, pembuatan spesimen komposit serat dengan fraksi volume yang telah ditentukan sesuai standar spesimen. Lalu dilakukan pengujian tarik sesuai standar spesimen ASTM D63804. Begitu juga dilakukan pengujian impact sesuai dengan standar spesimen ASTM D265. Lalu dilanjut dengan analisa data dan pembahasan, dan terakhir yakni kesimpulan dan saran. Adapun metode penelitian yakni alat dan bahan. Alat penelitian, alat-alat yang digunakan untuk pengujian spesimen komposit dalam penelitian ini adalah alat uji tarik, alat uji impact tipe Charpy, cetakan, timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram dengan maksimal massa 200 gram, baskom untuk merendam serat dan larutan NaOH, stopwatch berfungsi untuk menghitung waktu, gelas ukur dan suntikan, dan juga beberapa alat bantu. Selanjutnya, bahan penelitian, yakni adapun bahan dalam penelitian ini adalah 1. Serat sabut kelapa dan serat lidah mertua. 2. Larutan NaOH 6%. 3. Resin polyester. 4. Katalis. Prosedur penelitian, yakni pengambilan serat sabut kelapa dan serat lidah mertua. Pengambilan serat sabut kelapa dan serat lidah mertua dicuci dengan air agar debu-debu yang menempel hilang. Perendaman serat sabut kelapa dan serat lidah mertua dengan air biasa dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengambilan serat. Pengambilan serat sabut kelapa dilakukan dengan cara diserut menggunakan alat penyerut. Begitu juga pengambilan serat lidah mertua. Serat yang telah didapatkan siap untuk dilakukan perlakuan perendaman NaOH. Selanjutnya, perlakuan alkali. Langkah yang dilakukan dalam metode alkali, serat sabut kelapa dan serat lidah mertua yang sudah dikeringkan lalu direndam dalam larutan NaOH 6% selama 2 jam perendaman. Selanjutnya, serat dicuci dengan air bersih hingga bersih. Lalu proses penjemuran serat. Setelah serat sabut kelapa dan serat lidah mertua dicuci dari proses alkalisasi, kemudian dilakukan proses penjemuran hingga kering di bawah terik matahari. Selanjutnya, pembuatan cetakan. Untuk cetakan
dibuat dengan menggunakan silikon dengan dimensi ukuran mengacu pada standar spesimen uji tarik, yakni ASTM D63804, dan begitu juga dengan dimensi ukuran cetakan spesimen uji impact mengacu pada ukuran standar spesimen uji impact, yakni ASTM D265, dengan alas dan tutup cetakan menggunakan kaca setebal 5 mm. Awal pembuatan cetakan dilakukan dengan pemotongan silikon sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Selanjutnya, pembuatan komposit. Sebelum proses pembuatan komposit dilakukan, alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, serat ditimbang menggunakan timbangan digital merek Chamri dengan ketelitian 0,01 gram sesuai dengan komposisi variasi fraksi volume serat mulai dari 10%, 15%, 20%, dan 25%. Tahapan awal dari pembuatan komposit yaitu pengolesan pelumas pada cetakan untuk memudahkan pengambilan spesimen dari cetakan. Selanjutnya, campur dan aduk serat yang sudah ditimbang tadi dengan resin polyester yang telah tercampur dengan katalis sesuai dengan variasi fraksi volume yang telah ditentukan. Kemudian, adonan serat dan metrik yang sudah tercampur dituangkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, bagian atas cetakan dilapisi dengan kertas transparan agar saat dilakukannya pelepasan spesimen tidak lengket dengan penutup cetakan. Penutupan dilakukan bertujuan untuk meminimalkan terjadinya void. Kemudian dilakukan pengepresan dengan menggunakan beban penekanan hingga spesimen mengering. Selanjutnya, finishing proses, yakni proses pengambilan komposit dari cetakan setelah spesimen mengering dan diangkat dari dalam cetakan. Kemudian dipilah sesuai tipe urutan fraksi volume spesimen yang telah ditentukan. Desain pengambilan data. Ada pula desain pengambilan data, yakni dengan total jumlah spesimen 30. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.